Teman-teman, kali ini ya saya akan bukan membacakan, saya akan sedikit menerangkan buku yang sudah saya baca. Buku ini berkaitan dengan pembunuhan massal yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dunia, terutamanya para pemimpin yang pernah memimpin berbagai negara. Enggak usah lama-lama ya, mungkin saya akan mengambil contoh dari buku ini yang saya baca. Saya bawa bukunya ini ya. Ini mungkin saya 3 atau 5 ya nanti ya. Saya sedikit terangkan sedikit tentang tokoh-tokoh tersebut. Yang salah satunya ada tokoh dari Indonesia. Pasti teman-teman juga tahu. Buku ini berjudul The Mass Killer of 20th Century, atau pembunuh massal abad 20. Abad 20 berarti kalau abad 20 itu ya terakhir tahun 1999. Jadi kalau ada pembunuh setelah tahun itu tidak terhitung dalam buku ini ya. Jadi hitungannya sampai batasnya 1999 atau tahun 2000. Yang pertama, teman-teman ya, di sini dituliskan sebenarnya dalam buku itu adalah sebanyak 22 tokoh ya, 22 tokoh, banyak sekali ya, 22 tokoh. Tapi nggak akan saya jelaskan semuanya ya, nanti bisa membutuhkan waktu yang lama. Ini saya akan bacakan dari gini. Ini tokoh-tokoh ini berasal dari lintas negara ya, lintas negara. Ada yang dari Eropa, Asia, atau bahkan Asia Tenggara. Ada semuanya ya. Jadi makanya kejahatan kemanusiaan atau pembunuhan massal itu ternyata juga tidak terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di belahan dunia yang lain dengan alasan ataupun pemimpin yang beragam ya, ideologinya juga beragam, pemimpinnya beragam, ternyata juga ada permasalahan yang sama, yaitu pembunuhan massal. Pertama tokoh pertama yang ingin saya di sini jelaskan adalah berasal dari Rumania, teman-teman. Namanya Nicolae Andruța Ceausescu. Nama agak sulit namanya ya, agak sulit. Bisa di googling sendirilah ya. Namanya Nicolae Andruța Ceausescu. Kalau dari buku ini dituliskan sang jenius dari Carpathians ya. Biografi singkat. Jadi ini kalau di bagian awal. Jadi buku ini enaknya dibaca, nanti bisa silahkan dicari sendiri ya bukunya. Enaknya buku ini adalah tampilannya tuh sudah semacam menerangkan per tahun ini ngapain, di tahun ini ada kejadian apa. Biografi singkatnya juga ditulis di buku ini, jadi nggak perlu susah-susah membaca bolak-balik gitu, nggak susah-susah. Kita bisa langsung menuju tahun berapa yang kita inginkan dari tokoh tersebut. Jadi catatan pembunuhannya dari Ceausescu ini 5.000 orang ya, 5.000 orang terbunuh selama revolusi tahun 1989 yang menggulingkan Ceausescu. Kemungkinan juga ribuan orang meninggal setiap tahunnya selama tahun 1980-an disebabkan oleh sebuah program keras yang sebenarnya tidak perlu. Ribuan lebih orang hidup dalam keadaan hancur selama masa pemerintahan Ceausescu, sulit sekali namanya. Terus dia itu lahir 26 Januari 1918 di desa Skronestiu, 130 km ke arah barat Bukares, selatan Rumania. Ada yang tahu nggak negara Rumania itu? Jadi ayahnya seorang petani, dan ketika 11 tahun dia pindah ke Bukares. Saya sedikit lupa teman-teman ya, saya mohon maaf sekali ya, memang udah lupa. Jadi sekitar 5.000-an lah ya orang terbunuh selama itu. Terus siapa lagi yang saya baca ya? Hitler. Saya ingin baca Hitler isi halaman 67. Hitler itu juga luar biasa ya, 67. Kalau ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang sosok ini ya, Adolf Hitler. Namanya saja sudah menyeramkan, Adolf Hitler. Hitler itu bertanggung jawab secara langsung atas tewasnya 60 juta jiwa yang tersebar di seluruh dunia selama Perang Dunia II. Bayangkan teman-teman, 60 juta jiwa itu, kalau masyarakat Indonesia saja jumlahnya sekarang 270 ribu
270 juta jiwa ya, 270 juta jiwa. Itu hampir seperempatnya ya, seperempat lebih. Ya, seperlima, hampir seperlima ya teman-teman. Itu meninggal. Bayangkan, banyak sekali loh ya selama Perang Dunia II. Ini kalau negara-negara yang populasinya nggak sampai 100 juta jiwa, ini sudah semua meninggal gara-gara pembunuhan waktu itu, pada waktu Perang Dunia II. Ya, jadi Hitler ini apa ya, sejak kecil itu sudah terkenal memberontak gitu loh ya, Hitler itu ya. Jadi lahirnya itu 20 April 1889 di Branau, pinggir Sungai Inn, Austria, dari keluarga petani kelas menengah. Ayahnya prajurit biasa, 23 tahun lebih tua dari ibunya. Jaraknya jauh sekali. Seorang pembunuh dan seorang pembantu rumah tangga. Jadi jarak ayah dan ibunya 23 tahun. Ayahnya prajurit biasa, ibunya pembantu rumah tangga. Hitler dipengaruhi ayah dan dimanjakan oleh ibunya. Ayahnya meninggal tahun 1903, ibunya tahun 1907. Jadi umur sekitar berapa ini ya? 10, sekitar belum 20 tahun dia sudah ditinggal oleh ayah ibunya. Dan dia, Hitler itu cita-citanya seorang artis teman-teman ya. Hitler itu ketika kecil cita-citanya menjadi seorang artis. Oke. Kemudian saya lupa ya, pasnya itu mulai memberontak. Dan karya yang terkenal dari sosok Hitler ini adalah, mungkin yang juga tahu, jadi itu autobiografi Hitler yang ditulis ketika di dalam penjara, Mein Kampf ya. Silahkan cari sendiri ya, nanti bukunya namanya Mein Kampf. Silahkan dicari tentang buku itu. Itu menjelaskan terkait apa yang dituliskan Hitler. Bukunya tebal teman-teman ya, saya punya itu 1000 halaman. Jadi silahkan dicari sendirilah ya bukunya. Kalau ingin baca-baca juga bisa. Sebenarnya apa yang ada di kepala Hitler, kok bisa dia berpikiran seperti itu, apa yang dia pikirkan sampai bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Banyak loh ya, 60 juta jiwa, bayangkan teman-teman. Oke. Jadi di sini kan partai Nazi kan partai Nazi mengadakan kongres pertamanya. Buku itu ternyata nggak pernah dipublikasikan, tidak ada syaratnya ya. Saya lupa yang bagian mana teman-teman. Jadi sangat keras sekali Hitler itu. Jadi di sini saya langsung bacakan saja terkait orang-orang yang waktu itu meninggal pada waktu Hitler. Lebih dari 60 juta jiwa tewas tersebar di seluruh dunia akibat perang tersebut, termasuk 26 juta jiwa warga Soviet. Orang Soviet Rusia ya meninggal, 11,3 orang Cina meninggal, juta jiwa. Kemudian 7 juta jiwa orang Jerman, 6,8 orang Polandia, 2 juta jiwa Jepang, Yugoslavia, Rumania, Prancis, dan lain yang itu jumlahnya ratusan ribu jiwa. Luar biasa teman-teman. Bahkan di sini di Asia Tenggara pun juga ada, Filipina juga berapa ini? Seratusan jiwa juga. Luar biasa. Awal tahun 45, 22 pemimpin Nazi yang masih hidup dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan Jerman selama perang dan diadili sebelum pengadilan mahkamah militer internasional yang digelar di Nuremberg. Di antara mereka yang digiring terdapat Hermann Göring, William Keitel, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess, dan Albert Speer. Adolf Hitler itu tak dilakukan lagi ya. Dia memang semacam menjadi seorang juara dalam dunia pembunuhan massal di negeri di dunia ini. Bayangkan 60 juta jiwa ya, dan kerusakan di Eropa, tapi ia tidak akan pernah sampai ke sana apabila tidak ada dukungan dari rakyat Jerman. Setelah usaha perebutan kekuasaan gagal di tahun 1923 dan penangkapan, pengadaan dan penahanannya di kemudian hari, Hitler menyadari bahwa jalan menuju ke puncak adalah melalui proses demokrasi. Ia terpilih memangku kekuasaan, tetapi setelah ia merasa aman, ia menyingkirkan demokrasi. Jadi Hitler itu menganggap demokrasi penting, tapi kemudian hari dia malah yang menghancurkan demokrasi itu sendiri dengan kebijakan yang semena-mena menjadi seorang pemimpin. Terus yang terakhir saya ingin buktikan teman-teman ya, Soeharto. Kita cari Soeharto. Teman berapa Soeharto ini? Ya, Soeharto Indonesia loh ya. Jadi
Berapa Soeharto ini? Kok lupa ini? Muhammad Soeharto 223. Jadi ternyata Indonesia juga punya pemimpin yang sangat otoriter dan membunuh jutaan manusia. 223. Ada Soeharto. Jadi lebih dari 2 juta jiwa terbunuh kalau menurut buku ini ya, versinya beragam. Jadi catatan pembunuhan yang dilakukan oleh Soeharto itu 2 juta jiwa orang terbunuh akibat upaya kudeta tahun 65. Jadi itu rangkaian waktu itu ada PKI, kemudian ada Angkatan Darat dan juga Soekarno dan macam-macam lah waktu itu. Sesudah itu sudah tragedi 30 September itu jutaan nih, dikatakan buku ini jutaan manusia itu meninggal dibantai di daerah-daerah ya, banyak sekali akibat tahun 65 ya. 65 itu banyak sekali. Jadi 65 itu ada yang bilang ratusan ribu, ada yang bilang jutaan. Kemudian juga tahun setelah itu ternyata bukan hanya terkait tahun 65 saja. Di Timur pun juga seperti itu. Yang waktu sekarang sudah menjadi Timor Leste itu ada ratusan ribu juga orang meninggal ya tahun 70-an itu sebagai akibat konflik tersebut ya. Jadi lumayan banyak orang yang dibunuh oleh Soeharto waktu itu, tidak sedikit ya, artinya tidak sedikit. Jadi negara Indonesia yang berdiri itu melakukan pemimpin yang kuat dan stabil. Jadi waktu itu memang terjadi pergeseran luar biasa ketika perpindahan antara Presiden Soekarno dan Soeharto. Perpindahan yang luar biasa, kebijakan pemerintah, kemudian arah politik, ekonomi pun juga seperti itu. Hingga akhirnya itu juga mengorbankan nyawa-nyawa manusia yang belum tentu bersalah. Tidak melalui proses pengadilan, didakwa, dibunuh, macam-macam sekali waktu itu tahun 65, kemudian juga tragedi di Timur itu. Mungkin itu teman-teman ya. Jadi 3 tokoh ya, ada Kiyosio di Rumania, kemudian juga ada Adolf Hitler di Jerman, kemudian juga ada Soeharto di Indonesia. Oke, itu teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di channel ini terkait buku atau terkait diskusi. Oke, bye bye.